dalam COVID. Ini Presiden sudah menyampaikan herd immunity sulit untuk bisa dicapai. Karena tadi efikasi vaksin juga terbatas, ya kan, penularan yang cukup tinggi, sehingga yang dilakukan adalah bagaimana pengendalian COVID-19 dengan 5M, 3T, dan pelaksanaan vaksinasi secara masif. Nah, ini yang pertama Pak, saya evaluasi bahwa penanganan COVID-19 dilaksanakan pelaksanaan 5M dan 3T secara terpadu. Nggak bisa. Kalau data periksa yang ada itu tidak memenuhi syarat, artinya Kabupaten Bekasi kalau menurut kita rekomendasi tidak bisa memberikan rekomendasi untuk diizinkan. Jadi paling utama adalah izin itu keluar atau kita izinkan ketika dia sudah memenuhi daftar periksa yang sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi kemudian yang terakhir, kalau kita sudah menyampaikan atau juga memvalidasi dan ternyata dia memenuhi syarat, tetapi kalau ada kata orang tua tidak mengizinkan keputusan Bupati bahwa kita sekolah wajib memberikan fasilitasi pembelajaran jarak jauh atau bukan daring. Kemudian dalam minggu ini kita akan melakukan persiapan-persiapan, termasuk tadi disampaikan Bupati bahwa pada hari tanggal 2 dan 3, jadi tanggal 1, 2 kita adakan sosialisasi, kemudian tanggal 3 dan 4 kita akan lakukan simulasi. Jadi mungkin anak-anak kita datangkan ke sekolah, bagi sekolah sudah memenuhi syarat, tetapi tidak langsung belajar. Mudah-mudahan hari Senin tanggal 6, kalau memang semua sudah clear memenuhi syarat untuk bisa dibuka tatap muka, kita lakukan pembelajaran pada hari Senin tanggal 6. Kurang lebih seperti itu Pak, terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi? Bagaimana step-step? Intinya adalah bahwa minggu ini kita sudah melakukan langkah-langkah persiapan, verifikasi dan disiplin, kemudian checklist untuk setiap sekolah ya, karena ada berapa 8 item, 11 item yang harus dipenuhi, mulai dari toilet bersih, tempat cuci tangan, termogan dan seterusnya, ada 11. Baru sekolah itu bisa. Nah, setelah itu pun ada ketentuannya, kalau PAUD hanya 1 jam, peserta maksimal 5 orang per kelas. Kalau SD 2 jam per hari, maksimal 50% atau 15 orang ya, per kelasnya. Kalau SMP 18 orang sama 2 jam sehari. Nah, dalam minggu ini setelah dicek ke sekolah-sekolah akan dilakukan simulasi dulu, kira-kira hari Jumat ya. Simulasi, kalau dari simulasi itu meyakinkan, itu bisa jadi nanti juga ada evaluasi dari dinas di tingkat atas untuk kementerian minggu depan. Kemungkinan paling cepatnya akan ada tatap muka di sekolah-sekolah yang berpisah. Dan ada syarat satu lagi, izin orang tua tertulis, dan itu wajib. Jadi orang tua boleh tidak mengizinkan anaknya, walaupun sekolah sudah tatap muka. Nah, itu barangkali informasi dari rapat ini. Jadi tadi sudah disampaikan Bupati berkaitan dengan dalam 1 minggu ini kita melakukan persiapan. Kemudian yang ada dalam wewenang Kabupaten Bekasi itu kaitan dengan TK, PAUD, SD dan SMP. Adapun berkaitan dengan wewenang berkaitan dengan SMA dan MI sekaligus TS dan MAN, kalau SMA itu SNM, SMA dan SMK berada di bawah provinsi, tetapi secara conditioning bahwa Bekasi memang sudah masuk pada level 3 sepanjang memang di dalam ketentuan data periksa memenuhi syarat sarana prasarana. Setelah kita lakukan verifikasi dan validasi, dipersilakan mereka untuk bisa melaksanakan. Jangan lupa subscribe ya.